Mari kita sampaikan doa-doa permohonan. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa di hadapan-Mu untuk beberapa permohonan kami. Sudilah Engkau mendengarkannya. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa menjaga kesetiaan gerejanya agar dalam perubahan di dunia ini tetap setia akan semangat Injil, yaitu semangat kemiskinan dan pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, semoga Allah Bapa membantu negara-negara yang berkembang dalam usahanya agar berhasil menemukan cara-cara memerangi kelaparan dan kemiskinan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga Allah Bapa membimbing kaum remaja agar dapat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh imannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberi kita kesempatan untuk menumbuhkan iman kita di tengah masyarakat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga sampaikan beberapa intensi khusus kita pada misa ini. Mengucap syukur atas terkabulnya hasil tes studi bagi seorang anak dan mohon penyertaan Tuhan atas proses tes lanjutan tanggal 22 Juni esok. Semoga berkenan bagi Tuhan dan dia dapat mengikuti ujian dengan lancar dan sukses. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kita mohon kesembuhan bagi Janani Syukur yang mengalami kecelakaan tadi malam. Kita mohonkan agar Tuhan memberikan kekuatan baginya dan rahmat kesembuhan yang diperlukannya, dan semoga dia tetap diberikan kekuatan dalam iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga berdoa untuk kesembuhan bagi Bapak Leo Chandra dan Bapak Petrus Rostandi. Kiranya Allah Bapa berkenan menyembuhkan mereka dari penyakitnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Frater Adam OCSO yang saat ini juga sedang terbaring sakit karena kekuatan-kekuatan jahat yang mengganggunya selama ini. Saat ini kita mohonkan rahmat Roh Kudus, semoga Allah menguatkan dia, menghancurkan setiap kekuatan-kekuatan jahat dan juga menyembuhkannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah-arwah mereka yang telah berpulang, untuk memperingati 8 tahun berpulangnya almarhum Lukas Januaidi Sunari ke rumah Bapa di surga, juga untuk almarhumah Aloysia Wisyati dan Josephine Liliana. Semoga Allah yang berbelas kasih mengampuni segala dosa mereka dan memberikan tempat yang pantas bagi mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah-arwah Matius Jan, Lucia Susilawati Limpo Luan, Yohan Yobaklan, Maria Sung Po Chan, semoga Allah senantiasa menjaga mereka agar mereka pun memperoleh tempat kediaman yang kekal bersama para kudus dan malaikat di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekarang mari kita hening sejenak, kita berdoa untuk intensi pribadi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa dan permohonan yang kami tunjukkan ke altar-Mu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau mengabulkan permohonan kami ini, sebab kami mohonkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari sekasih, akan diedarkan 2 kolektor kantong merah kita kembalikan ke Puspalang untuk biaya gedung ini, dan amplop coklat kita donasi untuk anak-anak. Mari kita persembahkan seluruh kasih kita, cinta kita bersama roti dan anggur di altar. Persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar hatimu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi alatmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Kita ulangi. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi alat-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah anakmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, curahkanlah kekayaan rahmat-Mu kepada kami yang ikut serta dalam kurban perjamuan ini. Semoga seturut teladan Santo Aloysius, kami selalu mengenakan pakaian pesta dan siap sedia, sehingga Kau perkenankan ikut serta pula dalam perjamuan raya di surga demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah
kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Agustinus, dan Uskup Emeritus kami Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, bersama Santo Aloysius Gonzaga, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
berbaring, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu situasi kami, hati kami yang terdalam, Engkau tahu. Kami selalu ingin tetap bersama. Jangan pernah tinggalkan kami. Tinggallah dalam kami, dalam hati kami masing-masing, dalam jiwa kami masing-masing. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di saat kami perlu, di saat kami doa, di saat kami menangis, Engkau tahu. Kami tahu. Jangan tinggalkan kami dalam situasi apa. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan
Tuhan berkati. Kita berdoa untuk medali wasiat ini. Allah Bapa, saat ini kami mohon kekuatan Roh-Mu agar menyucikan medali wasiat ini, agar siapa saja yang menyimpannya, menghormatinya dengan tulus, mereka dilindungi dari segala kuasa-kuasa kejahatan di bawah perlindungan Panji Bunda Maria. Dan siapa saja yang menyimpannya ini, mereka akan diselamatkan dari bahaya kebakaran, bahaya kecelakaan mendadak. Mereka dilindungi, mereka dibimbing, mereka diberkati. Bunda Maria, semoga Engkau menuntun setiap orang yang menggunakannya dengan hormat. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sudah disegarkan dengan santapan para malaikat. Semoga berkat teladan dan doa Rasul Santo Aloysius yang kami peringati hari ini, kami mengabdimu dengan hidup suci dan selalu ingat untuk bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Minta waktu sedikit. Silakan duduk sebentar. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita mungkin masih ingat 2 bulan lalu pas Pastor Bio misa, ada satu frater Adam namanya, ikut membantu di dalam misa. Beliau adalah seorang petapa dari biara Inggris di persisnya Mont Saint Bernard. Dia petapa. Kalau di Pontianak kita kayak Okso yang Rawaseneng, lebih jauh Rawaseneng, atau kayak Sarikan gitu, pendoa mereka juga tidak cuti gitu. Ini beliau sedang proses untuk kembali ke Indonesia karena 20 tahun dia di biara, kembali ke Indonesia. Ini dikasih waktu 1 tahun dari akhir tahun lalu sampai tahun ini. Prosesnya agak lama. Dan di Indonesia beliau udah diterima, akan ditempatkan nanti ikut rumah biara Rawaseneng. Sekarang bukan di Ketapang ya, Sungai Melayu, kalau orang Ketapang tahu. Nanti 1 Oktober beliau harus memilih di Indonesia atau kembali ke Inggris. Jadi selama 1 tahun ini dia bolak-balik, proses surat semua sudah oke, diterima. Tapi beliau mengatakan, Bunda, saya memilih Indonesia. Kita doakan terus ya. Cuma dalam 1 bulan ini beliau ada musibah sedikit karena dia dari kecil kan sekolah di Malaysia, jadi otomatis warga negara situ. Dan jadi kalau datang sebulan harus keluar bolak-balik. Saya kan sudah sempat bilang, Adam coba nanya gimana kembali ke Indonesia. Jadi dia sedang proses, nanti tanggal berapa akan diberitahu proses kembali Indonesia. Dia semalam, sedih sekali. Dia terkena ilmu hitam. Dia seorang petapa. Itu yang dengar kita seorang petapa aja bisa. Dia di Malaysia itu mereka punya warisan keluarga, memang mereka udah dikasih berasa saudara, punya tanah-tanah. Tapi bapaknya udah bikin nama mereka sebelum meninggal sudah. Jadi yang milik Adam, kemudian orang tahu dia di biara, nggak kembali kali. Tahu dia selama ini di Inggris. Itu tanahnya dialihkan, bukan keluarga mereka ya, orang lain alihkan ke nama orang lain, jadi dijual. Jadi keluarga itu tahu, mereka proses. Jadi Adam pas kembali mereka proses. Jadi selama ini Adam pun tidak ingin memiliki itu, tapi nanti keluarganya kelola karena warisan nama dia juga harus tampil. Jadi di persidangan dia menang. Jadi yang kalah sidang itu kirim santet mau bunuh gitu. Adam terjadi kakinya bengkak, nggak bisa jalan, lumpuh juga, nggak bisa ngomong, tenggorokannya kayaknya kayak serius tapi lebih parah lagi, yang nggak bisa makan, minum tuh nggak bisa. Dan
kakinya bengkak, nggak bisa jalan, sakit, dia pingsan terus, 1 hari bisa pingsan 2 kali, saking sakitnya. 10 hari di rumah sakit tidak ada, itu semua di ronsen tidak ada masalah, tidak penyakit. Dan terakhir di kampung itu karena mereka Dayak Iban, orang Dayak kan biasa ada orang pintarnya yang di situ melihat bahwa itu disantet mau ambil nyawanya gitu, ambil nyawanya. Jadi orang pintar itu lalu si Adam juga takut ya, ini kan kayak orang pintar. Adam kontak ke Inggris dengan pastor mereka, kepala biara mereka bilang kita orang Katolik tidak apa-apa kalau itu untuk kebaikan atau pengobatan. Kan mereka juga nggak main dupa kepada itu sembahyang sembur tidak, mereka pakai doa karena mereka keturunan itu. Dari kakinya yang bengkak itu keluar jarum 3, jarum dari pahanya itu 3. Waktu keluar itu dia teriak, nangis, sakit sekali sampai pingsan. Dan dari perutnya ditarik keluar tali panjang, itu tali kain kafan yang Muslim itu. Talinya ada tadi saya kirim pastor. Itu waktu penarikan di bangku, saya tidak tahan dia nangis itu. Dia udah tak bisa suara, tak bisa makan. Dia pingsan, katanya pingsan sampai 2 kali. Talinya panjang sekali. Kalau nanti ingin foto, saya ada fotonya. Proses itu dia mulai bicara. Kebetulan 2 minggu ini saya tidak ada, saya ikut anak-anak di Jepang. Di Jepang itu saya pikirannya Adam terus, tapi saya nggak bisa kontak dia kan kita juga menjaga dia berdoa. Jadi saya pikiran saya Adam terus, tapi saya kemarin kembali dia kontak Bunda. Jadi telepon, dia nangis Bunda, saya terjadi begitu, tapi beberapa hari ini agak kaki saya udah bisa melangkah gitu kan. Dia orangnya misalnya nggak banyak bicara, dia orangnya baik. Dia bilang nanti awal akhir bulan atau awal Juli kalau bisa jalan saya akan kembali ke Pontianak itu loh. Nanti, tapi yang satu hal saya cerita, saya mau mohon doa nanti setiap doa pribadi kan doa Adamnya, karakter Adam. Dia sebenarnya udah menuju ke rahim karena mereka desa betapa itu mereka boleh memilih karakter seumur hidup atau mereka ditabiskan itu. Dia ini udah 20 tahun di biara. Dia orang baik, pernah ketemu kan dia di sini. Tolong nanti dalam doakan kata Adam ya semuanya. Semoga akhir bulan ini atau awal Juli dia sudah boleh berada sini. Kalau Jumat pas ada Jumat dia akan ikut misa di sini. Saya bilang Adam kita semua doa. Oh ya, Bunda doakan saya doa. Jadi intinya kita berdoa pun segala itu kita bersipun, kita juga was-was hati-hati dengan orang yang dosa pernah itu yang kita sih tidak harapkan terjadi pada kita, tapi kita berjaga-jaga juga. Yang kedua, tadi saya datang beberapa ibu mungkin baru keluar kota kembali, mereka menanyakan tentang Baklan ya, Cece Baklan, Jumat pertama bulan tanggal 7 kita pas misa doa pertama, kita waktu misa tidak ada berita apa-apa sampai selesai tidak apa-apa. Waktu selesai kami berapa orang makan siang baru ada kabar bahwa dia telah meninggal. Selama ini ada isu, tetapi pada malam kembang saya sudah diminta Pastor Alex untuk bawa pujian juga mewakili, katanya untuk ucapan terima kasih kepada semua dan juga menceritakan bahwa mereka beredar, nggak tahu kenapa di luar beredar bahwa Pak Lon meninggal di dalam misa Jumat siang ini di sini. Jadi kalau ada nanya tidak benar ya, memang waktu Jumat itu dia tidak datang. Sekarang sudah ada wakilnya, sudah dipersiapkan wakilnya di sini. 2 bulan sebelum Pak Lon pergi beliau sudah ada. Saya juga nggak tahu memang bangku itu. Kita untuk persiapan tidak apa-apa. Nah, jadi kalau ada isu bilang ada hantu Baklan, sebenarnya tidak ada yang beliau pencinta Ekaristi. 1 hari bisa berapa kali komuni, kita percaya jiwanya suci. Jadi ada beredar sampai itu Baklan ada hantunya segala nggak ada. Cuma saya ada kejadian waktu misa, pasti udah semua tahu. Waktu misa pastor lagi lihat, selesai dia misa ada kalau nggak salah Krista ya minta pengakuan dosa, dia buru-buru keluar kan, Baklan mana?
sedang nggak datang. Ada bunda mungkin sudah pulang, waktu itu masih belasan orang kita ngobrol ya. Bima mungkin udah pulang, sedang nggak datang, kalau datang duduk sih. Ada bunda dia duduk di belakang sudut, saya nggak tahu sudut mana ya sorry sudut sepanjang misa dia tidur, dia datang gitu. Jadi waktu habis selesai misa kita makan siang, saya dapat berita kita berapa orang makan, Maya juga ikut yang waktu Tria juga ikut. Saya dengar, tapi saya ngecek dulu ke YSC bahwa benar jenazah baru dibawa dari Maikong, mau dimandikan. Saya beritahu mereka Pak Wan sudah meninggal. Pastor Chris bilang, masa tadi kan ikut misa gitu, dia masih nonton kalau beliau ada misa. Kita percaya bahwa 16 tahun berjalan misa ini beliau ada cuma miss 2 kali, tidak ada karena beliau sibuk. Yang terakhir karena beliau sudah tidak ada. 2 kali dia absen dalam 16 tahun misa kita di sini. November nanti ya kita 16 tahun. Dan juga pada malam kembang saya disuruh Pastor Alex, Pastor jangan saya orang lain wakili. Enggak, dia nggak punya siapa-siapa, kamu wakilin nanti di atas sama katedral sama misa Jumat kan dia paling setia 2 gitu ya. Tapi waktu Pastor Tebak di Bang Balan datangnya rupanya banyak saudara. Saya kaget, ya Pastor tadi bilang saya nggak ada saudara. Siapa yang bilang Pastor? Dia bilang ada bakso, bakwan, bak kue itu bakso. Jadi saya waktu Pastor tadi janjinya dia nggak ada orang saya wakilin. Tiba-tiba banyak itu berat sekali, ada bakso, bakmi, bakmi bakwan Boyon ya. Semoga beliau sudah bahagia di surga. Dalam doa kita doakan juga. Terima kasih Pastor. Mari kita tutup dengan berkat berdoa. Tuhan bersamamu dan bersama-mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Mari kita puji Bunda Maria pada buku Haleluya halaman 205. Mengasihi Maria. Mengasihi Maria, kerinduanku menjadi abdinya, cinta hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku aturkan doa